Halo adik-adik, selamat datang di video kimia kelas 12. Di video kali ini adalah suplemen gitu ya, multivitamin dari materi kita sebelumnya itu mengenal sifat koligatif larutan. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang konsentrasi larutan. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi soalnya ini ya. Kata dia, ke dalam 100 ml air dilarutkan 20 gram urea dengan MR-nya adalah 60. Tahu ya urea ya. Nah, CONH2 2 kali. Hitung berapa kadar larutan urea dalam satuan persen, jadi persen massa yang dia maksud, dan satuan molalitas atau M. Nah, untuk kasusnya kita buatlah semacam ilustrasi gambarannya seperti ini nih. Ada Erlenmeyer, itu ada 100 ml H2O, kemudian ditambahkan dengan 20 gram CONH2 2 kali. Urea ya, dengan MR-nya adalah 60. Pertanyaannya, berapa persen massa dan berapa konsentrasi yang dia maksud adalah molalitas dari larutan tersebut. Ya, nah perhatikan baik-baik, kita jawab. Yang pertama persen massa kan, rumus persen massa kan kita tahu tuh, gram zat terlarut itu dibagi dengan gram total dikali dengan 100%. Nah, kalau kita bahas tentang persen massa, nah berarti kita tinggal masukkan 20 ini dari mana? 20 itu kan gram urea nih, 20 per gram total, berarti 20 gram urea, kemudian 100 ml air. Ingat, air itu punya rho, itu adalah 1 gram per mili. Artinya kalau 100 mili sama dengan 100 gram H2O. Nah, artinya persen massa, kita tinggal substitusi ya, kalau 20 tambah 100 kan itu 120 ya. Nah, kalau gitu dibagi 20 per 120 itu kan sama dengan 1 per 6. Nah, berarti persen massa sama dengan 100 per 6 ya, itu dalam satuan persen itu adalah 16,67%. Paham ya? Jadi kita tinggal gunakan rumus dari persen massa. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya ada dua. Salah satunya tadi kita sudah bahas persen massa. Sekarang yang dia mau adalah berapa molalitasnya. Nah, kalau kita bicara molalitas, rumusnya kan mol terlarut per kilogram daripada pelarut. Atau kita pecah jadi mol terlarut kan bisa gram per mr-nya zat terlarut dikali 1000 per P. Berarti gram daripada pelarut, tapi ingat ya, ini gram ya. Kalau P di sini, kalau di atasnya kali 1000, berarti di sini P-nya, massa pelarutnya adalah gram. Nah, kita tinggal masukkan saja 20 per 60. Dari mana 20? Gram daripada urea dibagi MR-nya 60 dikali 1000 per P-nya itu 100. Nah, dari mana massa pelarut 100? Jadi kita sudah katakan 100 ml air ya. 100 ml air berarti 100 gram air karena rho air adalah 1 gram 1 mili. Nah, lanjut 20 per 60 itu kan 1 per 3. Kalau 1000 per 100 itu kan 10. Jadi 10 bagi 3 kan gitu tuh. Maka dapatnya adalah 3,33 molal. Paham ya sampai di sini ya? Maka jawabannya untuk konsentrasinya adalah 3,33 molal. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Kalau untuk lihat buku paket apa yang kita gunakan, lihat di video materi kita ya. Di awal itu kan ada pengenalan materi, mapel kita kimia, buku paket apa yang kita gunakan. Nah, lanjut kita lihat soal kedua. Nah, di soal kedua ini bunyinya seperti ini. Berapa gram kristal MgSO47H2O yang harus dilarutkan ke dalam air agar diperoleh 100 ml larutan MgSO4 dengan konsentrasi 0,2 molar. Jadi ARMg itu 24, ARO itu 16, dan AR-nya si H itu sama dengan 1. Nah, kita belum tuliskan ya, untuk S itu nilai AR-nya adalah 32 ya, 32. Kamu bisa lihat juga di tabel periodik ya, sistem periodik unsur, di situ ada nomor massanya. Kamu tinggal lihat saja di tabel periodik unsur. Nah, kita lanjutkan. Kita buat dulu ilustrasinya. Ini ada Erlenmeyer, dia ada 100 ml larutan, kemudian dimasukkan di situ adalah X gram MgSO4 7H2O. Nah,
MR-nya itu adalah 246. Setelah kita hitung ya, kita total massa molekul relatifnya adalah 246. Nah, ternyata terbentuk suatu larutan dengan konsentrasi 0,2 molar. Pertanyaannya, berapa gram dari MgSO4 7H2O? Ya. Nah, kita jawab dulu nih. Pertama, kalau kita ingat rumus molaritas kan mol zat terlarut per volume daripada larutan. 0,2 molar kan dari sini ya, mol larutannya itu 0,2 molar, maaf, konsentrasi larutannya 0,2 molar, kemudian molnya 0,2, ingat kalau 0,2 molar itu kan artinya 0,2 mol dalam 1 liter larutan, gitu ya, pengertian dari molaritas di awal videonya, ya, di awal video sebelumnya. Oke, kita lanjut. 1 liter itu artinya 1000 ml. Nah, berarti 1000 ml itu 0,2 mol. Nah, di kasus ini, di soal, dia 100 ml. Berarti kan 100 ml. Dari 1000 ke 100 itu kan dibagi 10. Berarti 0,2 juga bagi 10, dapatnya adalah 0,02 mol. Nah, perhatikan. Dari 1000 ke 100 itu dibagi 10, berarti harus adil di molnya. 0,2 juga bagi 10 adalah 0,02 mol. Nah, kemudian, ya, persamaannya kan gini, MgSO4 7H2O menghasilkan MgSO4 ditambah 7H2O. Nah, kalau kita tanya mol kristal, ya, itu sama dengan koefisien MgSO4 7H2O dibagi koefisien MgSO4 dikali mol yang diketahui, yaitu MgSO4. Nah, di sini kita katakan, ya, kita tinggal masukkan saja, mol kristalnya jadi berapa? Berarti 1/1. Kenapa 1/1? Koefisiennya MgSO4 di sini kan nggak ditulis, berarti nilainya sama dengan 1, yang 7, ya, MgSO4 7H2O ya. Kemudian koefisien MgSO4 juga sama di sini 1, ya, nggak ditulis, dia berarti nilainya 1. Jadi 1/1 dikali mol yang dikasih tahu adalah MgSO4. Karena dibilangnya di sini nih, MgSO4 0,2 molar. Nah, berarti 0,2 molar ini milik MgSO4. Berarti molnya 0,2 untuk 1 liter larutan. Kalau dia 100 ml larutan, berarti 0,02 mol. Nah, paham ya? Kita lanjutkan. Mol kristal sama dengan, ya, gram kristal per mr kristal. Tadi kita sudah dapat molnya itu adalah 0,02. Kristal yang dimaksud itu MgSO4 7H2O ya. Nah, berarti kamu tinggal substitusi 0,02 mol dari MgSO4 7H2O tadi sama dengan gram kristal tadi ya. Kita nggak tahu berapa, dibagi dengan mr-nya adalah 246. Maka gram kristal itu sama dengan 0,02 dikali 246 sama dengan 4,92 gram. Ya, 4,92 gram. Paham ya? Sampai di soal kedua. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen yang membangun untuk agar kita semangat ya, semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, kita lanjut soal ketiga. Nah, di soal ketiga ya, soalnya gini nih. Hitung molalitas dan fraksi mol larutan KOH dalam air yang kadarnya 28%. Diberitahu massa molekul relatif KOH sama dengan 56. Nah, jadi kita buat dulu ilustrasinya seperti ini. 100 ml larutan, kemudian larutan KOH kita 28%, MR-nya 56. Ditanya, satu molalitas larutan, yang kedua adalah berapa fraksi molnya. Nah, kita jawab. Jadi kalau kita punya larutan 28% yang KOH tadi, artinya apa? Jadi gini, logikanya adalah 100% itu kita anggap permisalannya sama dengan 100 gram. Berarti kalau 28% KOH adalah 28 gram daripada KOH dan 72 gram sisanya itu adalah pelarutnya, berarti H2O. Nah, kembali ke rumus molalitas ya, ditanya molalitas. Berarti mol zat terlarut dikali 1000 ya. Jadi gram per mr ya, gram per mr punya zat terlarut kali 1000 per massa pelarut. Jadi kalau di atasnya 1000, maka yang P di bawah jatuhnya adalah satuannya gram. Karena di sini kita adalah 72 gram. Di sini dia. Nah, kita substitusi, berarti M sama dengan 28 per 56. Ya, 28 per 56. Ini dari mana 28 yang tadi nih? Masanya itu 28, MR-nya 56 dikali 1000 per 72. Massa daripada pelarutnya. Ya.
Berarti kalau 28 dibagi 56 itu kan setengah ya, 0,5 ya. Nah, maka M sama dengan 0,5 dikali 1000 dibagi 72 sama dengan 6,94 molal. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama, molalitas larutan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ditanya fraksi mol. Ya udah kita cari aja yang mana nih, terlarut atau pelarut. Nggak masalah, dua-duanya kita cari. Jadi fraksi mol ya, fraksi mol terlarut misalkan. Mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Nah, kita tinggal substitusi saja. Kalau terlarut tadi kan KOH tuh, berarti gramnya 28 gram, MR-nya 56, berarti 28 per 56. NT ya, mol terlarutnya itu juga 28/56 ditambah dengan NP, mol pelarutnya. Berarti 72 per 18. 18 dari mana? MR daripada H2O. Jadi H itu 1 kali 2 jadinya 2, oksigen itu 16. Berarti 2 tambah 16 sama dengan 18 MrH2O ya. Kamu bisa lihat juga di tabel periodik unsur untuk masing-masing massa atom relatifnya. Nah, 28/56 0,5 ya. 28/56 0,5. Jadi kalau kita coret gitu ya. Ini 0,5, ini juga 0,5, 72 per 18 adalah 4 ya. Benar nggak? 72 bagi 8, 4. Oh iya 4, oke. Jadi 4 ya. Maka dapatnya adalah 0,5 per 4,5 adalah 0,111 ya. Itu untuk fraksi mol terlarut. Kalau sebenarnya mau cari fraksi mol pelarut, gampang aja, tinggal 1 kurang ini. Kan kita udah bahas tuh ya. Kita udah bahas tentang fraksi mol pelarut tambah fraksi mol terlarut, totalnya harus 1. Nah, tapi kalau mau dimasukkan juga dengan rumus yang NP per NT tambah NP, ya nggak masalah. Nah, kita mau coba yang gini aja. Tinggal 1 kurang XT, berarti sama dengan 1 kurang 0,1111 atau sama dengan 0,889 fraksi mol pelarutnya. Paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan untuk soal keempat. Nah, di soal keempat bunyinya kayak gini nih. Berapa gram glukosa C6H12O6 yang terlarut di dalam larutan glukosa 0,2 molar? Ya, ARC12, H itu 1, O itu 16. Nah, kita buat dulu gambarannya seperti apa sih. Jadi ada larutan glukosa, konsentrasinya 0,2 molar, MR-nya adalah 180. Ditanya berapa gram glukosa? Nah, kita jawab ya, kembali aja ke rumusnya. Dia beritahu konsentrasi 0,2 molar, berarti 0,2 mol untuk 1 liter larutan. Kan gitu tuh, ya. Masih ingat ya? Pengertian daripada molaritas, jumlah mol zat terlarut dibagi dengan volume larutannya. Nah, kita tinggal substitusi. Kalau dia berarti kan molnya 0,2 nih, kita dapat berarti 0,2 mol itu kan rumusnya gram per mr. MR daripada glukosa ini kalau kita hitung, C itu 12 kali 6, H itu 1 kali 12, O itu 16 kali 6. Di total mereka adalah 180. Nah, berarti gram glukosa 0,2 kali 180. Maka gram glukosa atau massa glukosa sama dengan 36 gram. Nggak susah ya. Yang penting hati-hati dalam pengerjaannya. Oke, kita lihat soal terakhir tentang konsentrasi larutan masih di materi awal mengenal sifat koligatif. Jadi kita harus tahu dulu menghitung konsentrasi larutan. Soal kelima. Soalnya, berapa gram NH4Cl yang harus dilarutkan ke dalam 400 ml air agar diperoleh larutan NH4Cl 1 molal? Ya, ARN sama dengan 14, Cl itu 35,5, dan H itu sama dengan 1. Nah, kita buat dulu gambarannya. Jadi lebih mudah kita ya menentukan apa sih yang ditanyanya. Ada 400 ml H2O. Kemudian ada dimasukkan X gram NH4Cl gitu ya. NH4Cl. Jadi 400 ml H2O adalah massa pelarutnya. Nah, MR-nya 53,5. Ditanya, kalau di sini larutan terbentuk adalah 1 molal konsentrasinya, berapa gram daripada NH4Cl yang kita masukkan? Oke, paham ya maksud pertanyaannya apa? Jadi
konsentrasi larutan diketahui 1 molal. Oke, kita jawab. 1 molal sama dengan 1 mol daripada NH4Cl untuk 1 kg H2O. Ingat pengertian molal, ya. Ingat ke pengertian molal, jumlah mol zat terlarut dalam kilogram pelarut, ya, dalam kilogram pelarut. Nah, berarti kalau gitu 1 kilogram itu kan 1000 gram tuh. 1 mol dia. Kalau gitu, soal mintanya 400 ml air pelarutnya. Berarti 400 ml, ingat raw air tuh 1 gram 1 mili. Berarti 400 gram kan? 400 gram, kalau dari 1000 ke 400 kan kali 2 per 5. Berarti di sini juga harus kali 2 per 5 nih dari 1. Maka 1 kali 2 per 5 adalah 2 per 5 mol gitu loh. Ya, paham maksudnya ya? 1000 gramnya 1 mol. Kalau kita cuma punya 400 gram, ya berapa mol? Berarti dari 1000 ke 400 kali 2 per 5, maka 1 juga harus kali 2 per 5. Dapatnya adalah 2 per 5 mol. Kalau sudah, maka dapatnya adalah 0,4 mol. Berarti 0,4 mol itu kan gram per mr ya, rumusnya ya. MR-nya tadi kalau kita hitung dari NH4Cl adalah 53,5. Maka gram daripada NH4Cl 0,4 kali 53,5. Maka dapatnya adalah 21,4 gram. Oke, sampai soal kelima. Paham ya? Kalau masih ada kesulitan ya diulang-ulang videonya ya. Nanti paham itu. Yang penting mau belajar dengan semangat. Nah, sepertinya itu untuk soal konsentrasi. Kita akan lanjut ke soal-soal berikutnya di materi-materi berikutnya. Nah, jangan lupa like, comment, share ya, komen yang membangun ya. Boleh sih kritik dan saran agar kita semakin memperbaiki diri ke depannya. Dan jangan lupa kunjungi channel kita ada di YouTube Ridwan27, Facebook Menteri Guru 27, Instagram Menteri Guru 27, Blogspot kita juga ada PowerPoint menarik di sana yang bisa kalian gunakan untuk belajar. TikTok pun kita sudah masuk ke sana ya, tapi bukan untuk joget-joget. Nah, jadi Menteri Guru 270 di TikToknya. Jangan lupa ya subscribe channel ini agar semakin berkembang dan maju ke depannya. Oke, terima kasih.